Kina meremas telapak tangannya dengan gugup, dan berkata dengan nada tenang, "Aku akui bahwa aku bukan orang yang pintar, dan aku tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk membujuk tuan kedua untuk menceraikanku. Aku hanya mengikuti cara kekek Okto waktu dulu, mengancamnya dengan nyawa. Tuan muda kedua tahu bahwa aku sedang hamil, takut hal buruk terjadi kepadaku, dan kehilangan 2 nyawa sekaligus, mau tidak mau akhirnya dia setuju. Apa yang bukan orang pintar? Aku lihat caramu ini sangat luar biasa, kamu ingin tuan muda kedua membenciku." Kakek Okto mendengus dingin, matanya yang tegas memandang Kina, tekanan kuat yang terpancar dari tubuhnya membuat Kina sedikit terengah-engah. Mengingat tuan muda kedua 2 hari yang lalu datang ke rumah sakit untuk memberitahu kakek Okto tentang perceraian, dan Ezra juga mengatakan bahwa dia membenci kakek Okto. Jantungnya seperti diisi dengan spons, dan hatinya terasa berat, bahkan sedikit sulit bernafas. Kina mengerutkan bibirnya dan membela diri, "Kakek Okto hanya ingin aku menceraikan tuan muda kedua, tetapi tidak ada ketentuan bahwa aku tidak dapat menggunakan metode ini untuk memaksa tuan kedua menceraikanku. Masalah benci atau tidak, itu adalah urusan kakek Okto dengan tuan muda kedua." Dia tahu bahwa tidak mudah untuk membodohi kakek Okto. Agar terlihat nyata, Kina Lira bahkan memanggil Ezra dengan panggilan yang tidak biasa dia gunakan. Kakek Okto mendengus dan berkata, "Meskipun kamu menceraikan tuan muda kedua, tapi kamu telah menandatangani perjanjian hanya menginginkan anak. Aku katakan padamu, aku tidak akan membiarkan darah keluarga Okto begitu saja. Tunggu kamu melahirkannya. Aku akan sesegera mungkin membawa anak itu kembali dan membesarkannya di keluarga Okto." Kakek Okto juga harus mengetahui isi dari perjanjian perceraian. "Jika tuan muda kedua merampas anakku, maka saham KRC International atas yang beratas namanya harus ditransfer tanpa syarat atas namaku." Dibandingkan dengan kakek Okto yang galak dan agresif, kinerja Kina jauh lebih berhati-hati, lebih tepatnya sangat berhati-hati. Karena takut jika tidak berbicara dengan hati-hati, kakek Okto akan menggali petunjuk lainnya. "Kina, ada pepatah mengatakan bahwa keserakahan manusia tidak akan ada batasnya. Jangan karena keserakahanmu sendiri malah melukai dirimu sendiri." Suara dingin kakek Okto kejam, karena kata-kata Kina tadi, rasa bersalahnya pun hilang. "Aku akan memberimu sejumlah uang, tetapi jangan pernah berpikir tentang saham KRC International. Kamu mungkin tidak tahu beberapa metode gelap keluarga Okto. Menghilang seseorang dari bumi ini adalah hal yang sangat mudah." Meskipun Kina tahu semuanya berada di bawah kendali Ezra, tapi setelah kakek Okto memperingatinya, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, dan langsung meninggalkan rumah sakit. Teringat dengan peringatan kakek Okto, tanpa sadar Kina merasa menggigil. Ezikra adalah cicit kakek Okto, dan kematiannya menjadi simpul hati bagi kakek Okto, ditambah lagi kematiannya yang berhubungan dengan Kina. Dia bahkan curiga, jika dia tidak hamil dan tidak bercerai dengan Ezra, kakek Okto mungkin akan memisahkan mereka dengan metode yang kejam. Sepasang sepatu kulit tiba-tiba muncul di depannya. Kina mengangkat kepalanya dan melihat seorang pria ras campuran dengan tubuh tinggi besar dengan setelan jas hitam buatan tangan berdiri di dekatnya. Rambut coklat gelapnya disisir dengan cermat, memperlihatkan kehalusan dahinya, wajahnya yang tampan, memancarkan aura elegan dan gentle, seperti putra bangsawan yang anggun dari kelas atas. Tatapan mereka bertemu, Kina buru-buru menyadarkan diri sendiri, dan segera meminta maaf, "Tuan, apakah aku sudah menghalangi jalan Anda?" "Maaf," Kina sambil berkata sambil buru-buru menyampingkan tubuhnya dan membiarkan pria itu lewat. "Tidak, Nona Libra salah paham, Tuan Libra mencarimu." Pria itu melihat wajah Kina yang sedikit bingung, lalu tersenyum anggun dan menjelaskan dengan suara yang sedikit berlogat Inggris, terdengar seperti seorang pria terhormat. "Kakek mencarinya." Kina melihat ke arah yang ditunjuk pria itu, dan melihat bahwa ada sebuah mobil Mercedes hitam yang sedang terparkir tidak jauh darinya. Jendela mobil diturunkan, dan Tuan Libra itu duduk di dalam mobil. Dia mengangguk sedikit untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya,
dan kemudian berjalan menuju Tuan Libra. "Kakek," panggil Kina yang berdiri di luar mobil, "masih tahu bahwa aku adalah kakekmu? Sudah begitu lama sejak kamu kembali dari Jepang, tidakkah seharusnya kamu mengunjungiku?" Kakek Libra mendengus. Beliau adalah salah satu orang yang mendukung pernikahannya. Dia berhenti sejenak dan berkata, "Masuklah, temani kakek makan." "Oh, baik kakek." Kina membuka pintu mobil dan duduk. Kakek Libra menunjuk pria ras campuran yang duduk di kursi penumpang depan, dan memperkenalkannya, "Kina, ini adalah cucu dari teman kakek, namanya Edward." "Halo Tuan Edward," Kina menyapanya, merasa bahwa situasi ini agak aneh, tetapi tidak tahu apa yang aneh. Pria di depan berbalik dan menunjukkan senyum hangat pada Kina, dan berkata dengan anggun, "Panggil saja aku Edward, sepertinya terlalu aneh jika memanggil Tuan Edward, aku juga akan memanggilmu Kina." Seperti kata pepatah, jika seseorang telah mengatakannya terlebih dahulu, Kina juga sulit untuk menolak. Selain itu, dia pikir itu hanya sebuah nama, jadi dia mengangguk, "Ya." Edward sangat pandai mengobrol dan tahu bagaimana membuat gadis-gadis bahagia. Kakek Libra diam-diam menyaksikan interaksi antara keduanya dan merasa sangat puas. Di restoran, ketika sedang makan, kakek Libra tiba-tiba berkata bahwa dia sedang terburu-buru. Sebelum pergi, dia memberitahu Edward untuk mengantar pulang Kina dengan selamat. Kina perlahan-lahan baru mengerti, kenapa rasanya sedikit seperti kencan buta. Masalahnya adalah kakek Libra tahu bahwa wanita muda ini sudah menikah dan kakek Libra juga tahu ada Kina Junior di perutnya. "Apa yang sedang kakek pikirkan, Kina? Makanannya tidak sesuai dengan seleramu?" Edward bertanya dengan senyuman pada Kina yang masih sedikit bingung. "Tidak," Kina menggelengkan kepalanya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan tidak nyaman, Tuan Edward, kenapa aku merasa kita sekarang sedikit seperti kencan buta?" "Haha," Edward tersenyum tulus, dan tiba-tiba merasa sedikit geli, "kita sekarang memang sedang kencan buta, dan aku memiliki kesan yang baik tentang kamu, Kina." Uhuk-uhuk, Kina kaget sampai tersedak dan batuk, dengan cepat mengambil air di atas meja dan meminumnya. Setelah dia lega, "Tuan Edward, apakah kakekku tidak memberitahumu bahwa aku sudah menikah?" "Tuan Libra memberitahuku, tetapi Tuan Libra juga mengatakan bahwa kamu sudah bercerai, dan aku tidak keberatan jika kamu sudah pernah menikah." "Tapi itu tidak, maksudku aku sudah punya anak." Dia mengubah mulutnya dengan cepat dan tidak berniat memberitahu Edward kebenaran tentang perceraiannya dengan Ezra. "Oh, ini bukan apa-apa. Aku tidak keberatan menjadi seorang ayah. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama pada Kina, dan secara alami akan menyukai anakmu nanti." Kina membuka mulutnya namun tidak bisa berkata-kata. Memang berbeda jika pernah tinggal di luar negeri, pemikirannya akan lebih berbeda dengan orang pada umumnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tapi aku tidak menyukai Tuan Edward." "Tidak masalah jika Kina tidak jatuh cinta pada pandangan pertama padaku, perasaan itu bisa perlahan dipupuk, dan cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu." Edward menatap mata Kina, dan berkata dengan nada suara yang luar biasa lembut, "Tidak masalah jika Kina tidak jatuh cinta pada pandangan pertama padaku, perasaan itu bisa perlahan dipupuk, dan cinta itu akan tumbuh seiring berjalannya waktu." Edward menatap mata Kina, dan berkata dengan nada suara yang luar biasa lembut. Kina berpikir sejenak, sebelum dengan datar menolaknya, "Terima kasih Tuan Edward atas cintanya. Meskipun aku telah bercerai, tapi saat ini aku tidak ingin menjalin hubungan ataupun membangun pernikahan lain." Mengenai perceraian antara dia dan Ezra, ibunya secara tidak sengaja melihat akta cerai yang disembunyikannya di lemari. Setelah terus-terusan ditanya, Kina akhirnya mengatakan yang sebenarnya dan menyuruh ibu untuk merahasiakannya, tetapi tidak disangka kakek mengetahuinya. Dan kakek tiba-tiba menemukan pria yang baik, dan tanpa Kina sadari, mengatur kencan buta ini. Setelah Edward mendengar penolakan Kina, dia bahkan tidak merasa tidak senang ataupun kecewa. "Tidak apa-apa, aku bersedia menunggumu.
suara Edward yang elegan dengan sedikit keceriaan yang tidak terlalu mencolok. Melihat Kina sedikit kaget dengan kata-katanya sendiri, Edward mengesampingkan kejenakaannya dan berkata, "Haha, aku hanya bercanda. Sebenarnya aku sudah punya pacar, tapi aku dipaksa oleh kakekku untuk mengikuti kencan buta ini." Kina menghela nafas lega, dia benar-benar takut terjerat dalam cinta sebelah pihak lagi. Kina tidak bisa menahan diri untuk tidak ikut bercanda dan bertanya, "Edward tidak takut jika aku benar-benar menyukaimu atau mencari ayah yang siap untuk anak ini?" "Tidak takut," Edward menjawab dengan nada yang tidak terduga. Mengetahui bahwa Edward tidak memiliki perasaan padanya, Kina menjadi lebih santai dan nafsu makannya meningkat, ditambah lagi lelucon yang dikatakan Edward. Dalam acara makan bersama ini, mereka bergaul dengan cukup harmonis dan menyenangkan. Mengingat Kina adalah wanita hamil, Edward menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Begitu keduanya mencapai lobi di lantai pertama, mereka bertemu Vito dan asisten khususnya, dan dua pria warga negara asing. "Kakak ipar kedua, siapa ini?" Vito melihat Kina dengan pria berdarah campuran yang tinggi besar dan tampan, dan pria itu tampaknya sangat menjaganya dengan hati-hati, dan Vito tanpa sadar mengerutkan alisnya. Vito, dia." Sebelum Kina selesai berbicara, Edward memotong pembicaraannya dan berkata dengan sangat mengejutkan, "Halo Tuan Vito, aku adalah pasangan kencan buta Kina hari ini. Jika tidak salah ingat, Kina dan Tuan muda kedua sudah bercerai, tidakkah kamu harus mengubah panggilanmu terhadap Kina?" Kening Vito mengerut setelah mendengar apa yang Edward katakan. Kina juga ikut terkejut. "Edward, kamu, apakah aku salah?" "Kina, kakek Libra Iyah yang mengatur kencan buta ini." Edward sepertinya sengaja memberitahu seseorang. Kina memikirkannya dengan cermat, sepertinya memang begitu, tetapi dia tidak mengetahuinya sebelumnya. Vito melihat Kina menundukkan kepalanya dan diam tidak berkata, seperti membenarkan perkataan prik itu, wajah Vito menjadi gelap dan langsung berjalan pergi. Kina baru saja ingin menjelaskan, tetapi ketika dia melihat ke atas, Vito dan yang lainnya sudah pergi. Keluar dari restoran, Edward bertanya dengan santai, "Kina sepertinya tadi ingin menjelaskan, apakah kamu masih memikirkan mantan suamimu?" Kina mengaum, "Ezra bukan mantan suamiku, itu suamiku, suami. Tapi dia hanya memikirkannya di dalam hati, lagi pula, hanya dia, Ezra, dan ibunya yang tahu kebenaran perceraian." Hamil membuat Kina mudah lelah. Setelah hampir seharian di luar, dia tertidur begitu sampai rumah. Tidak tahu berapa lama dia tidur, terbangun oleh nada dering telepon. Kina yang belum sepenuhnya sadar menyipitkan matanya dan melihat nama panggilan telepon, "Suamiku." Dia tiba-tiba menjadi sedikit sadar, dan sentuhan manis melonjak di hatinya. Saat itu hampir pukul 6 sore, dan suaranya yang lembut berkata dengan sedikit kantuk, "Ezra, apakah kamu sudah makan? Apakah aku membangunkanmu?" Ezra bertanya dengan tegang. "Tidak, aku sudah cukup tidur dan siap-siap bangun untuk makan malam," jawab Kina sambil tersenyum. "Turun, dan ambil paket di gerbang." Ezra memerintahkan dengan nada dingin. Kina yang belum sepenuhnya bangun, dan tidak mendengar keanehan suara Ezra. Setelah menutup telepon, dia mengenakan sandal katun, dan bersenandung gembira berjalan keluar kamar. "Kina, apa ada kabar bahagia, katakanlah dan bagi kebahagiaan itu." Ibu Kina meletakkan sayur yang baru saja ditumisnya di atas meja, matanya yang tertuju pada putrinya yang sedang dalam suasana hati baik, dan bertanya sambil tersenyum. "Tidak apa-apa Bu, aku akan turun dan mengambil paket," jawab Kina lalu meninggalkan rumah. Sebelum mencapai gerbang, sudah terlihat Land Rover hitam yang familiar yang terparkir di depan gerbang. Melihat pria jangkung dan tampan keluar dari mobil, tanpa sadar Kina mempercepat langkahnya dan berjalan ke arah pria itu, menjulurkan lidahnya dan tersenyum, sepertinya paket ini cukup besar. Kina pikir benar-benar ada pengiriman paket, kapan pria ini mempelajari cara memberikan kejutan romantis.
Setelah Ezra memasukkan Kina ke dalam mobil, dia berkata dengan wajah cemberut, "Kina, beraninya kau membawa Kina Junior untuk kencan buta dengan pria lain. Kita ini belum bercerai." Wajah Kina memucat karena sikapnya yang dingin dan menakutkan. Lalu perlahan pulih, dia baru menyadari bahwa sepertinya Vito sudah memberitahu Ezra bahwa dia bertemu dengannya di restoran, dan kata-kata yang dikatakan Edward. Tapi pria ini bahkan tidak bertanya terlebih dahulu, tanpa mengetahui keadaan sebenarnya langsung menyalahkan Kina. Perasaan tidak percaya seperti ini membuat Kina merasa sangat terluka. Matanya memerah. Meskipun Kina sedih, tetapi dia tetap menjelaskan dengan sedikit gemetar, "Aku tidak melakukan hal bersalah apapun, aku juga tidak melakukan kencan buta. Setelah aku pergi ke rumah sakit untuk melihat kakek Okto, aku bertemu kakekku di luar. Kakek berkata bahwa aku belum pernah mengunjunginya setelah aku kembali dari Jepang, dan kemudian dia memintaku untuk menemaninya makan. Tuan Edward ada di sana juga saat itu, dan kakek tiba-tiba pergi di tengah-tengah makan berlangsung. Kemudian, aku baru sadar bahwa kakek sudah tahu tentang kita sudah bercerai, dan secara khusus mengatur kencan buta itu, aku bahkan tidak mengetahuinya sebelumnya." Kina menjekaskan dalam satu napas, tidak menunggu Ezra Okto berbicara. Dia mendorong pintu mobil dengan marah dan buru-buru keluar dari mobil. Akibatnya, kakinya terkilir dan jatuh ke tanah. Ezra yang melihatnya jatuh, sangat terkejut, hatinya bergetar hebat karena ketakutan. Tanpa berpikir, dia bergegas keluar dari mobil. "Kina, apa kamu baik-baik saja?" Ezra bertanya dengan wajah pucat dan gugup, sambil menggendongnya ke dalam mobil dan memasang sabuk pengamannya. "Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit." Kina menggigit bibirnya dengan keras dan tidak berbicara. Air mata terus jatuh seperti kalung mutiara yang putus. Sebenarnya Kina tahu Kina Junior baik-baik saja. Pada saat jatuh dia secara refleks menopang tanah dengan telapak tangannya, dan sebagian besar tekanan jatuh di telapak tangannya. Akibatnya, tampaknya pergelangan tangannya terluka, tapi berpikir bahwa dia baru saja disalahpahami oleh ketidakpercayaan Ezra, Kina sekarang tidak ingin berbicara dengannya.